Iya, kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah ucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Kalau sore, malam hari ini Tuhan, kami mengambil sikap ingin boleh lebih mengetahui kedalaman firman-Mu Tuhan bersama-sama. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Biarlah di dalam Bible study ini Tuhan, hikmat-Mu turun atas setiap kami, untuk boleh menerima pengertian yang berasal daripada Bapa sendiri, melalui hamba-Mu, pada malam hari ini akan memberkati setiap kami. Kami mau buka hati kami, kami mau buka telinga kami Tuhan, pikiran kami, kami mau serahkan benar-benar kepada Engkau. Tidak ada yang melawan kebenaran firman-Mu, hanya bisa menjalankan apa yang menjadi firman-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bersama dengan kami percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam acara ini, sehingga ketika kami nanti akhiri, kami akan pulang membawa berkat itu kepada orang-orang, kepada siapapun yang akan kami jumpai, yaitu berkat damai sejahtera sukacita daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan di dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Rauli. Dan selamat datang buat semua yang hadir pada malam hari ini. Ini semua pada tutup video ya. Jadi tidak ketahuan nih siapa-siapa aja, tetapi kami yakin percaya walaupun video tertutup, semua siap mendengar dan juga ikut partisipasi untuk tanya jawab setelah firman dipaparkan oleh Bapak Pendeta Roni Suwono. Kita akan segera mulai ibadah kita dan kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Oke. Doa Bapa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
Haleluya. Terpujilah Tuhan. Doa Bapa kami pada malam hari ini mengantarkan kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan segera kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian lagi. Mazmur 23. Oke. Haleluya. Mazmur 91. Maaf lagu ini. Mazmur 91. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu bertahanan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu, Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau Tuhan yang layak disembah. Nyata perlindungan-Mu di hidupku. Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, malapetaka akan menimpaku, sebab ku tahu pasti kasih-Mu nyata bagiku. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu, Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau beriku hidup dan keselamatan bagiku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar mengenai firman Tuhan,
Kita akan lebih dahulu mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah setiap kami sebagai anak-anak Tuhan yang malam hari ini menghampiri akan tahta-Mu untuk mendengar sebagian daripada sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyambut setiap kami dengan kedua belah tangan-Mu yang terbuka, sehingga ketika Tuhan berfirman atas kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun kami semuanya akan mendapat berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki sesi yang ketiga dari tema besar kita, yaitu 3 cara mengatasi konflik secara damai. Telah kita lewati 2 sesi yang terdahulu. Yang pertama, bagaimana mengatasi konflik secara damai menurut cara Abraham ketika Abraham harus berkonflik dengan Lot keponakannya. Kemudian yang kedua, bagaimana Daud menyelesaikan konfliknya dengan Saul. Sehingga kita sempat diingatkan dengan ayat firman Tuhan yang sering didengar lewat mimbar-mimbar Tuhan, yaitu jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah saudara, ini adalah cara Tuhan Yesus, cara yang sangat istimewa. Ada 2, yaitu yang pertama Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada saudara dan saya ketika kita berkonflik dengan sesama. Yang kedua, ketika dia berkonflik dengan pribadi yang tertentu, yaitu mamon. Nah saudara, mari kita lihat lebih dulu yang pertama, yaitu ketika Tuhan Yesus mengajar kepada saudara dan saya, ketika kita berkonflik dengan seseorang. Matius pasal 18. Saya bacakan ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul bacaannya tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kata tegurlah silakan digarisbawahi, itu perintah. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17 adalah ayat yang tidak pernah atau jarang sekali diajarkan di gereja-gereja dalam tanda kutip. Pendeta-pendeta jarang mengajarkan ini kepada jemaatnya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara, firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab konflik di antara kita dengan sesama yang lain itu bisa kira-kira karena beda pendapat. Atau kita melihat yang kebanyakan terjadi adalah orang-orang yang harusnya terpandang, dihormati. Ambil contoh, seorang pendeta, gembala sidang, rohaniawan, yang kemudian kedapatan berbuat perbuatan
yang tercela. Bisa konflik dengan sahabat sepelayanannya. Bisa konflik dengan anaknya sendiri. Bisa konflik dengan istrinya sendiri. Atau mungkin mengajarkan ajaran-ajaran tertentu yang dipandang oleh sebagian besar orang Kristen tidak sesuai dengan Alkitab. Maka, saudara, hal-hal tersebut bisa menimbulkan konflik. Nah, konflik biasanya terjadi belum tentu antara hamba Tuhan ini tadi, tetapi antara pendukung hamba Tuhan ini tadi dengan yang memberikan penilaian. Saudara, sebagai orang Kristen yang dewasa di dalam iman, harusnya Anda dan saya menyadari bahwa di tengah-tengah kita hidup, itu ada begitu banyak mata menyaksikan Anda dan saya. Otomatis mereka yang menyaksikan, melihat Anda dan saya ini berhak menilai siapa Anda dan saya. Dengan sikap perbuatan kita dinilai orang lain. Namun sebaliknya, karena kita punya mata menyaksikan orang lain, kita giliran punya hak untuk menilai orang lain seperti apa. Hanya saja ada banyak orang punya pandangan yang berbeda. Mereka menilai tetapi tidak berani bicara. Tetapi ada orang yang berani menilai, berani komentar. Nah, apalagi kalau yang dikomentari adalah sesuatu yang sudah beredar di media sosial. Ini adalah realita, bukan fitnah, ya. Kenyataan itu sudah beredar menjadi konsumsi publik. Medsos beritanya itu tidak nunggu lama. Hanya beberapa detik ini bisa menyebar. Apalagi jika itu diperkuat dengan keputusan pengadilan dan lain sebagainya. Ini realita. Nah, saudara, apa yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus? Justru Dia berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kata tegurlah tadi adalah perintah Tuhan Yesus. Orang yang berbuat dosa tidak boleh dibiarkan. Anda harus angkat bicara. Nah, saudara, tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang demikian bijaksana supaya aib dari seseorang itu tidak kemana-mana, ya. Tegurlah 4 mata, kamu bicara pribadi. Namun apa yang terjadi kenyataannya, jemaat atau majelis gereja belum tentu berani menegur jika gembala sidangnya itu melenceng. Nah, saudara, padahal ini adalah perintah. Siapa yang mengasihi Kristus adalah yang mendengar dan melakukannya. Hal ini adalah salah satu kegagalan orang Kristen. Tidak berani ngomong. Selalu saja orang Kristen bilang, nanti biarkan Tuhan sendiri yang menjamah orang ini. Apalagi pendeta tahu ketika mulai masyarakat atau jemaat itu kasak kusuk membicarakan perbuatannya dia yang tercela tadi di atas mimbar, hamba Tuhan ini sengaja berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Allah. Nah, saudara, Anda tahu di pelajaran kita sesi yang kedua, kita sudah tafsirkan ya, bahwa itu adalah keluar dari mulut Daud kepada Saul. Arti jangan menjamah orang yang diurapi Allah tadi adalah artinya membinasakan Saul, membunuh Saul, melenyapkan Saul. Tidak ada urusannya dengan tegur-menegur, tidak ada. Tetapi oleh sebagian besar pendeta zaman sekarang, dalam tanda kutip saya tidak sebutkan namanya, seringkali ayat firman Tuhan ini dipakai sebagai benteng perlindungan atas perbuatan mereka yang tercela. Agar supaya isu itu berhenti. Jemaat tidak berani membicarakan lagi. Karena apa? Takut ini berdosa. Padahal ini adalah pemutarbalian arti ayat firman Tuhan. Nah, saudara,
Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita lagi, jika ditegur dengan 4 mata pribadi, dia tetap ngotot bahwa aku tidak berbuat ini dan itu dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menganjurkan, kamu harus cari 2-3 orang saksi, supaya dengan saksi yang kamu bawa menghadapi seseorang yang engkau tegur ini tadi, perkara ini tidak bisa dipungkiri lagi. Artinya orang ini mengakui atas perbuatannya, mengakui kesalahannya, dia bertobat, dan kita mendapatkannya dia kembali. Nah saudara, ayat 17 ini yang saya prihatin. Dalam tanda kutip, banyak pendeta, banyak gereja tidak pernah membacakan dan mengajarkannya. Ya, selalu saja memutarbalikkan. Begitu jemaat membicarakan, begitu dari gereja lain mulai memberikan komen juga di medsos. Karena apa? Kamu juga diberitakan di medsos, mulailah antar pendukung pendeta yang tadi dikritik dan yang mengkritik, itu terjadi konflik. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya kalau dibawakan saksi lebih dari 1, itu dia mau terima. Kalau dia tidak terima bagaimana Tuhan? Orang ini bebal sekali. Karena kita banyak ngelihat orang yang merasa lebih tua, merasa lebih senior, merasa lebih punya kedudukan. Katakanlah aku gembala sidangnya, aku pendeta senior. Apalagi sekarang jabatan pendeta ini ditambahi kata senior di belakangnya. Wah, tambah keren. Seakan-akan orang rohaniawan ini, wah kelihatan kemaruk ya, serakah dengan apa itu, dengan jabatan ya. Pendeta dulu sudah cukup, sekarang ditambahi senior. Wah, luar biasa. Nah, saudara, orang-orang yang semacam ini biasanya tidak mau dipersalahkan. Karena apa? Ada harga diri, ada gengsi. Masa aku ditegur dengan jemaatku sendiri? Masa aku diingatkan dengan anak muda? Masa aku diingatkan dengan anak kecil dan lain sebagainya? Saudara, di dalam tegur-menegur, di dalam dosa, pengakuan dosa, Tuhan itu berkata, Daud, kamu adalah luar biasa. Setiap kali Daud salah, Daud tidak pernah berbelit-belit seperti model gayanya Adam. Adam berbelit-belit. Tuhan gara-gara perempuan ini, perempuan gara-gara ular ini, berbelit-belit, cari kambing hitam. Tetapi Daud begitu ditegur, Tuhan, aku yang salah, ampuni aku. Itu Daud. Nah saudara, tergantung Anda mau pilih yang mana. Anda mau pilih gaya Adam silahkan, mau gaya Daud silahkan. Bagi saya tidak punya kepentingan. Tetapi yang jelas, Daud itu berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena dia seorang raja yang punya kerendahan hati. Dan saudara harus tahu bahwa ketika orang mengakui perbuatan salahnya, Alkitab memberikan jaminan dia yang adil akan mengampuni dosa saudara. Saudara, saya bacakan dulu ayatnya. 1 Yohanes pasal yang pertama, ya, ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan pengadilan di dunia juga demikian. Ketika Anda mengakui kesalahan, hakim memutuskan vonis, hakim berkata, yang meringankan saudara terdakwa adalah mengakui kesalahannya, menyesal atas perbuatannya. Itu, saudara. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Ayat 17 berkata demikian, jika ia tidak mau mendengarkan mereka yang menegur dan saksi-saksi tersebut, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Digarisbawahi. Berarti berita ini boleh menjadi konsumsi jemaat secara luas. Nah, supaya apa saudara? Supaya yang lain pun juga takut. Nah saudara, silakan
Anda yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mendengarkan tafsiran saya, itu membela diri silahkan. Apakah Anda akan berkata, oh ini mesti diketahui dulu bahasa aslinya, ya, bahasa Ibraninya seperti apa? Karena bahasa Indonesia terjemahan LAI seringkali membingungkan. Nah, terserah. Nanti saya tunjukkan ayat yang lainnya, ya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai, yaitu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara, sehingga justru lewat peristiwa-peristiwa yang menjadi konsumsi publik, sekarang ada begitu banyak pendeta yang dulu mengagumkan karena telah dipercayai oleh Tuhan menggembalakan demikian banyak domba-domba milik Kristus, yang ketika dia meninggal, jujur aja saudara, Anda tidak berani meneladani imannya dia. Sebab apa? Perilakunya dia menunjukkan siapakah dia, siapakah pohonnya. Nah saudara, ketika Anda mulai berkata, wah masa Tuhan Yesus seperti itu, ya, begitu tidak mau mengakui, kemudian harus disebarkan kepada jemaat, boleh menjadi konsumsi publik. Saudara, pastilah yang namanya rasul tidak berani menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai Tuhan dan yang mengutus dia, mengutus mereka. Pastilah para rasul memperhatikan kata-kata firman dari Tuhan Yesus untuk disebarkan. Nah saudara, kita lihat sekarang 1 Timotius pasal yang kelima. 1 Timotius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20. Ini Rasul Paulus yang berkata, demikian bunyi firman-Nya. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur. Silakan digarisbawahi, di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang tertulis, yang saya malam hari ini hanya menuntun saudara yang belajar bersama-sama dengan saya untuk saya tunjukkan ayat yang seperti ini ada. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Gara-gara jangan menjamah orang yang diurapi Allah, yang pengertiannya diputar balikkan dan dipercayai oleh sebagian besar anak-anak Tuhan, maka mereka-mereka yang ada di atas bisa seenaknya berbuat dosa lagi. Sebab apa? Jemaat mudah dibohongi. Nah saudara, sekarang bagian yang kedua. Kita melihat siapakah yang menjadi seteru abadi Tuhan. Kita tahu iblis. Tetapi iblis ini punya ya alat yang disebut dengan mamon. Nah, ketika dia berkonflik secara abadi, Yesus Kristus Tuhan itu menasihatkan kepada saudara dan saya agar Anda memilih, Anda berpihak kepada Tuhan atau kepada mamon. Saudara, saya perlihatkan lebih dulu Matius pasal 6 ayatnya yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara lihat, mamon itu disebut di dalam kitab suci, disebut lewat firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, itu sebagai pribadi. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Berarti di dunia ini ada dua tuan.
yaitu Tuhan dan iblis. Dan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang. Nah, ini berarti Tuhan itu dua orang. Tuhan Yesus, iblis, dan Mamon ini tadi. Nah, dia tawarkan kepada saudara dan saya, Anda tidak mungkin bisa setia kepada dua-duanya. Anda harus memilih. Jika Anda memilih setia kepada Kristus, Anda akan bermusuhan dengan iblis dan Mamon. Tetapi jika Anda setia kepada Mamon, Anda akan bermusuhan dengan Kristus yang bisa membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka. Saudara tinggal pilih. Namun zaman sekarang orang mulai otaknya mulai dicuci otaknya bahwa pelayanan itu butuh duit loh. Hati-hati saudara, pelayanan butuh duit loh. Nah saudara, ketika Anda mulai berpikir yang demikian, jujur aja, Anda telah dibohongi oleh tipu daya iblis. Sebab apa? Sebab konsep ini tidak sama dengan pikiran Kristus. Engkau sedang memikirkan dengan pikiran manusia. Dan Anda ingat ketika Pak Petrus memikirkan bahwa Yesus Tuhan tidak mungkin mati di atas kayu salib, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16. Tuhan Yesus berkata, iblis kamu. Nah, Petrus diiblis-ibliskan. Kenapa? Karena kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Itu diiblis-ibliskan. Nah, sekarang pikiran Kristus tentang dunia pelayanan itu seperti apa? Aslinya seperti apa? Sedangkan sekarang hamba-hamba Tuhan, maaf bicara dalam tanda kutip, yang menerima dan menikmati persepuluhan dengan keluarganya mulai bergerak, mulai mempengaruhi cara berpikir orang-orang Kristen, orang-orang rohaniawan Kristen, bahwa uang juga dibutuhkan untuk pelayanan, untuk transportasi, untuk sarana, dan lain sebagainya. Saudara, buka Matius pasal yang ke-10. Saya bacakan mulai ayat 5. Judul bacaannya silakan dicatat ayat-ayatnya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Berarti juga Yesus mengutus Anda dan saya dan saudara seiman kita. Semuanya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Berarti kita harus memberitakan Injil Kristus. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang asli dari Tuhan, karunia-karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, maka Anda juga akan memberikan kepada orang lain juga dengan gratis. Saya lanjutkan ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Tidak perlu bawa sangu, tidak perlu bawa duit. Karena aku adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengutus engkau, memelihara, mencukupkan kamu. Aku tanggung jawab. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara tidak perlu bawa sangu. Artinya melayani Tuhan seringkali terkendala Tuhan. Apakah aku bisa? Aku kan orang miskin. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya sarana. Ini dijamin oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Namun saking pandainya pendeta zaman sekarang,
dia berpikir melebihi atau keluar dari pikiran Kristus. Mereka mulai memberikan masukan, racun-racun, ragi-ragi orang Farisi dan ahli Taurat ini mulai dimasukkan dengan berkata, uang kita perlukan, tetapi ini harus dipakai untuk melayani Tuhan. Memang kita tahu uang berbahaya, tetapi tergantung uang ini ada di tangan siapa. Nah, saudara sudah pasti tidak sama dengan pikiran Kristus. Sebab apa? Tuhan Yesus menyampaikan kepada saudara dan saya, hati-hati ketika Anda terjebak, terbuai dengan nikmatnya uang. Ternyata dunia itu isinya adalah seperti ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Apa toh isinya dunia itu? Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, garis bawahi saudara, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 3 macam ini adalah apa yang dicobakan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. 3 macam ini. Tetapi ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, itulah yang saya bisa berikan kepada saudara dan saya untuk kita masuk kepada sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sana, supaya Anda mampu dan bisa memilih, Anda mau milih Tuhan Yesus atau Anda mau milih mamon, iblis setan, saya mau bacakan 1 ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10, Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, huruf besar, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Silakan digarisbawahi semuanya. Silakan Anda berpikir, Anda mau berpihak kepada siapa. Amin. Silakan Bu Jacqueline, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Roni. Dan Terima kasih. kesempatan ini kami berikan kepada yang hadir pada malam hari ini dalam Zoom. Boleh bertanya dan kami persilakan siapa yang ingin bertanya. Jangan malu-malu. Banyak bertanya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Bu Lini mungkin. Iya, luar biasa. Silakan Silakan, Ibu. Ibu Roli. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak untuk pembedahan yang luar biasa ya. Ya, terima kasih sama-sama. Memang saat ini yang juga sedang Tuhan kasih hikmat gitu ya. Makanya kenapa jadi pingin tahu tentang firman ya ini seperti ini. Bedahnya Iya. itu harus step by step seperti itu ya. Betul Ibu, iya. Ya. Jadi pengertian kita tuh nggak bisa ngambil sepemikiran kita. Tapi memang fakta berbicara kembali kepada firman.
Iya, Iya, Bapak Pendeta Roni, ini iya, kan benar tadi silakan yang Ibu. dibilang ya. Iya, Kita ini sebagai pelayan Tuhan. Tapi jelas tadi firman dibilang, jangan kamu bawa emas, perak, iya, tembaga, perak, gitu ya. iya, Waktu kita diutus tadi kan seperti karena Tuhan mencukupkan semuanya. betul. Dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Nah, hal seperti inilah yang memang sekarang jadi dilihat seperti ini. Oh, terang aja hamba Tuhan itu bisa mencapai puncaknya karena dia memang keberadaannya luar biasa. Dibekali dengan yang namanya kekayaan dunia, gitu ya. Sebenarnya firman Tuhan ini kan berkata kita jangan berfokus kepada apa yang di dunia, tapi fokuslah kepada Dia. Orang bilang, bagaimana mungkin kita memberkati orang kalau kita sendiri nggak diberkati? Bagaimana mungkin kita memberi kepada orang kalau kita sendiri nggak punya? Jadi konsepnya sebenarnya yang ada saat ini kalau saya lihat, orang itu memandang kepada hamba-hambanya yang secara dunia juga berkelimpahan. Tapi coba kalau hanya memandang kepada hamba Tuhan yang benar-benar memang fokusnya kepada Tuhan, melayani kesana sini tapi nggak punya apa-apa, ya, itu pandangan orang tuh pasti berbeda. Iya, Kepada hambanya satu yang benar-benar secara dunia diberkati tuh dia mungkin bisa sampai tunduk-tunduk sampai bagaimana. Tapi kepada hamba Tuhan yang benar-benar sesungguhnya memang dia melakukan dengan tulus, dengan keberadaannya, semua begini, kok hamba Tuhan gak diberkati ya? iya, Nah, kira-kira bagaimana itu menggiring pikiran orang yang berkonsep seperti itu tuh Pak? Dia menganggap hamba Tuhan itu sukses apabila hamba Tuhan itu jujur aja Pak, diberkati secara kaya lah kita bicara ya, kaya, iya, mampu memberi-beri. Tapi mungkin hanya memandang kepada hamba Tuhan yang memang keadaannya mungkin, misalnya kita ambil lah yang di pedalaman bilang, itu hanya sebelah mata aja. Karena saya lihat juga satu komunitas jelas gitu ya, satu komunitas. Kenapa dia begitu membanggakan dia punya pimpinannya gitu? Karena dia merasa, wah, ikut dia biar diberkatin. Makanya hidupnya nggak pernah susah, mengalir kepada kita, berkat-berkat itu mengalir, berkat-berkat kekayaan. Bagaimana kita mau dibilang orang Kristen jadi berkat kalau kamu sendiri miskin gitu. Nah, Pak, konsep yang seperti ini kira-kira bagaimana pemaparannya untuk kita boleh mengimplementasikan ini kepada orang gitu, supaya orang itu memandangnya jangan hanya kepada hamba Tuhan yang wah itu baru seperti itu. Ya, Pak Pendeta Roni, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rolini, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, berbobot sekali. Zaman sekarang banyak jemaat itu yang respect, yang hormat hanya kepada pendeta dalam arti kata yang kaya secara jasmani. Gerejanya, gedungnya megah, jumlah jemaatnya banyak, cabangnya ada di mana-mana, kendaraannya juga mewah, yang seringkali bisa berbagi. Ya, selayaknya seakan-akan gereja ini dermawan sekali. Baru jemaat itu menunduk-nunduk dan mengakui hamba Tuhan ini sukses. Nah, saudara, gimana caranya kita bisa mengembalikan jemaat dengan pandangan yang benar seperti pikiran Kristus? Pertanyaannya Bu Rolini itu ke sana. Gimana kalau ada hamba Tuhan yang hidupnya sederhana, gedungnya biasa-biasa, jemaatnya nggak banyak, dan secara finansial cukup-cukup, tidak berlebih. Seringkali hamba Tuhan seperti ini justru dipandang sebelah mata. Saudara, kita mesti menyadari, kita belum tentu teriak sampai urat leher ini putus, ya.
bisa membuat orang yang jalan di jalan yang salah itu bisa balik. Belum tentu. Ya, apalagi jika mereka ternyata memang adalah orang yang sengaja oleh Kristus tidak diselamatkan. Dia tidak akan pernah mendengar kepada suara Sang Gembala. Sebab apa? Dia bukan dombanya. Walaupun kelihatannya mereka ke gereja, belum tentu dombanya. Yang dombanya justru yang mendengar dan melakukan firman Kristus. Saya kutipkan dulu supaya yakin ya. Ya, siapa yang mengasihi Tuhan? Yohanes pasal 14. Ya, supaya yakin dulu. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh yang saya berikan kepada saudara, ya. Yohanes pasal 14 ya. Ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, hanya huruf besar, kamu akan menuruti segala perintahku. Silakan digarisbawahi semua. Berarti kalau engkau adalah orang Kristen yang kemudian tidak menuruti firman Tuhan Yesus, tidak menuruti pikiran, hati, dan perasaan Kristus, seperti di Filipi pasal 2, saya pastikan engkau adalah bibit antikris. Sebab apa? Sama dengan yang di dunia, ya. Partai yang berpihak kepada pemerintah adalah partai pendukung. Tetapi partai yang berlawanan dengan pemerintah disebut oposisi. Nah, orang Kristen yang tidak mendukung firman Tuhan disebut bukan pendukung Kristus atau antikris. Anda bibitnya. Kenapa? Karena sudah ditulis di Alkitab. Antikristus sudah ada sejak dulu. Mereka berasal dari kita. Hanya saja mereka tidak sungguh-sungguh mengikut kepada Kristus. Mereka pergi kemana-mana untuk apa? Untuk berkembang. Dan karena itu firman Tuhan memperingatkan, hati-hati. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ada di mana? Ada di rumah Allah dong. Nah, hati-hati. Kita tidak bisa, walaupun teriak urat leher kita sampai putus untuk membuat mereka bertobat. Tetapi seperti apakah ya yang kita bisa lakukan kepada mereka? Kita tetap memberitakan agar supaya yang pertama kita sudah memperingatkan mereka dan kita tidak menanggung atas darah mereka. Itu yang pertama. Ya, kita tidak boleh salah di hadapan Tuhan. Kita tetap menyuarakan suara Tuhan. Urusan dia mau terima bertobat, puji Tuhan, tidak, silakan tanggung sendiri. Tetapi Anda dan saya yang taat kepada yang tertulis. Jangan ikut-ikut ke sana, ikut firman Tuhan, ikut Tuhan Yesus, ya. Seringkali mereka itu sebetulnya menyangkali firman. Mereka tadi kan berkata, kalau kita tidak punya duit, kita orang Kristen tidak diberkati, bagaimana kita bisa jadi berkat orang lain? Itu kata-kata ya yang tidak sama dengan firman Tuhan, ya. Saudara silakan buka ya pada Kisah Rasul pasal yang ketiga. Ini dikatakan oleh orang Kristen. Ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Ini orang Kristen loh ngomong. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Bapak Ibu, Anda ngelihat itu tidak? Ini orang Kristen ngaku. Emas dan perak aku tidak punya. Dengan arti kata lain, Petrus ingin ngomong. Saya ini juga sama dengan kamu, orang miskin. Tetapi aku punya Yesus Tuhan, kekayaan orang Kristen. Yang tidak punya, yang jasmani, itu punya dia
yang adalah Roh Kudus. Saudara baca tidak ini? Sangkali apa tidak firman Tuhan ini dengan Anda berkata, kalau kita tidak punya uang, bagaimana kita bisa jadi berkat? Itu lihat, bisa jadi berkat enggak? Emas dan perak aku tidak punya. Tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Saudara, ini dahsyat ya. Ya, pikirannya apa? Pikiran Kristus. Sebab Yesus Tuhan sudah anjurkan, enggak usah bawa emas, enggak usah bawa perak, enggak usah bawa bekal, enggak usah bawa baju 2 helai dan lain sebagainya. Aku bertanggung jawab. Yang ngutus kamu adalah Tuhan. Yang bisa memelihara kamu di jalan-jalan mana saja kamu lewati. Nah, saudara, sekarang kalau saya berkata, kalian dengan tidak ada uang, kemudian tidak berani melangkah, boleh tidak saya berkata bahwa imanmu merosot? Dibandingkan dengan orang-orang kudus zaman dulu, jauh merosot. Karena engkau sudah tidak berpihak kepada pikiran Kristus. Demikian Bu Rolini yang bisa saya berikan jawabannya. Masih ada yang lain? Mic-nya silakan dibuka Bu Rolini. Iya Pak. Ya. Silakan kalau ada yang lain. Jadi sebenarnya memang nggak ada alasan untuk orang boleh melihat kepada kita dari kekayaan yang ada. Betul. Ya, tapi inilah memang saatnya. Karena jelas di komunitas itu, ada satu komunitas itu bilang, wah kita mah nggak mau lagi melihat kepada gembala yang lain atau siapa yang lain, tidak. Cukup kepada dia saja. Karena melalui dia saja kita sudah bisa melihat. Buktinya semakin dia melayani, semakin diberkati berkelimpahan. Pokoknya kalau saya lihat itu mereka hanya menilai secara jasmani. Jadi buat mereka itu ini banyak sekali komunitas besar, bukan komunitas kecil. Sampai Ibu. Di dalam pikirannya sudah ditanamkan bahwa tidak lagi melihat kepada yang lain. Nah, jadi buat saya nih, kalau dia punya uang berarti tinggal dia pegang aja nih Alkitab, dia ngomong aja firman, semua orang ngangguk-ngangguk gitu ya. Nah, makanya betul Ibu. Ini pentingnya kita bisa seperti ini ya, mendalami, membuka gitu ya. Karena buat saya pemahaman firman itu Tuhan berikan secara pribadi loh. Jadi Roh Kudus yang mengajar kita, memimpin kita, dan hikmat untuk kita semakin lebih mengerti. Begitu Pak Roni. Nah ini mungkin yang dibilang Pak Roni, orang kan kadang menganggap begini ya, semakin kita dekat kepada Tuhan, maka kita akan dari kemuliaan sampai kemuliaan gitu ya. Saya mengambilnya begini, semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita tahu firman, semakin dibukakan, semakin dibukakan, semakin dibukakan. Itulah yang saya bilang tuh, dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan berikan buat kita. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana menyikapi itu sebenarnya nggak usah pikirkan, kembali aja kepada firman lagi. Seperti itu yang tadi Bapak bilang. Kita kembali kepada firman. Lihat, sekarang terjadi ketidakcocokan dari apa yang dilakukan oleh pendeta yang kaya tadi. Lihat ya, tadi saya bacakan kan kisahnya Petrus dan Yohanes. Dia bilang emas dan perak tidak ada padaku. Memang kondisinya Petrus sama Yohanes tidak punya duit. Bukan orang kaya. Tetapi dia punya Yesus Tuhannya. Nah sekarang gimana kontradiksinya? Pendeta yang kaya ini ketika mendoakan orang yang sakit. Apakah cocok dia bilang, emas dan perak aku tidak punya? Tidak cocok Ibu. Tetapi deposito banyak. Apakah begitu? Tidak cocok. Betul ya? Tidak cocok. Sehingga kalau tidak cocok dengan kitab suci, pertanyaan saya satu. Hai sahabatku, engkau hidup ini meneladani siapa? Meneladani siapa?
Bukankah engkau sebagai pembicara seringkali berkata, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, pakai firman Tuhan sebagai pedang roh. Pernah dengar Bu Rolini? Iya. Nah, Kalau untuk ya, usir setan ya, untuk harus pakai kesembuhan pedang roh. Lah, pada waktu pedang roh ini dipakai, tidak cocok dengan keadaannya dia. Mas Pera, aku tidak punya deposito. Rumah apartemen banyak. Dalam nama Tuhan, masa gitu. Nah, tidak cocok kan. Betul ya. Nah, ini sekedar wawasan saja. Ya. Yang penting, yang mengerti tentang firman Tuhan, jangan ikut ke mereka. Kita tetap rajin beritakan kebenaran firman Tuhan. Urusan mereka mau bertobat, terserah mereka. Yang penting kita tidak ikut menanggung darah mereka jika mereka tidak diselamatkan. Yang penting kita bersama keluarga kita, sahabat dan orang-orang dekat dan jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, diajar kembali kepada firman Allah. Oke, cukup ya Bu Rolini. Mungkin ada yang lain Bu Jacqueline, silakan. Terima kasih. Boleh nanya Ada yang lain? Pak Roni? Oh iya, Pak. Silakan Pak Adrian. Bandar. Iya, luar biasa. Haleluya. Haleluya Senang Pak Bandar, hati, silakan. sukacita dan bangga bisa kita belajar Alkitab malam hari ini yang sudah Ya. disampaikan oleh hambanya sebagai narasumber. Memang sebelum saya bertanya, Silakan Pak Bandar. kita ulas sedikit Pak ya. Namanya kehidupan kita Ya. ini enaknya unik. Enak, unik, Ya. aneh, lucu kalau kita ikut Tuhan ini. Ya. Gimana? Karena dia maha besar, dia maha mulia, dia maha agung, dia maha segala-galanya, dia yang punya surga dan punya bumi. Iya. Dengan kehadiran kita sebagai pelayan Tuhan, aktivis gereja, hamba Tuhan, apalah itu gelarnya, panggilannya, itu kita ada dua pilihan dikasih Tuhan. Ada hidup secara jasmani, ada juga hidup secara rohani. Tadi Iya. hambanya Pak Pendeta Roni mengatakan ikut Tuhan atau ikut mamon. Iya. Kalau kita lihat lagi susah, ini cerita susah ini. Hamba-hamba Tuhan Iya. lagi susah, aktivis-aktivis gereja lagi susah, pastilah ikut Tuhan. Itu otomatis. Nggak bisa Iya. dipungkiri lagi, nggak ada pilihan lain, pasti ikut Yesus. Waktu susah. Gitu Tuhan berkati, dikasih rumah, kasih mobil, mobil murah, mobil mewah, semua fasilitas mulai berubah. Iya. Kenapa? Dia pikir itu, hamba Tuhan pikir itu, berkat-berkatnya itu karena tenaganya, karena usahanya. Akhirnya, tadinya ikut Tuhan Yesus full time, 100%, setelah dia punya segala-galanya, mulai berubah. Iya. Ada 60 jasmani ikut mamon, ada 40% ikut Tuhan Yesus. Bahkan bisa kecil ikut Tuhan Yesus hanya 10%. Kenapa? Karena sudah memiliki segala-galanya. Saya setuju nih ajaran malam hari ini. Kenapa? Ajaran-ajaran yang sekarang ini, zaman maju ini, banyak ajaran-ajaran yang namanya teologi kemakmuran. Katanya Allah raja, kita juga harus anak raja. Iya. Ini ajaran-ajaran ini akhirnya kebanyakan pandangannya kalau ikut Yesus pasti kaya. Iya. Perpuluhan kah, persembahan kah, apa itu? Apalagi kalau pendeta dari gereja lah kita bilang, kalau ada acara di tempat orang miskin dia nggak mau. Dia pasti pilih rumah orang kaya. Kenapa? Ada pemberian atau berkat yang besar. Ya, rata-rata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau gereja kecil mungkin nggak kelihatan, tapi kalau gereja besar, dia bisa hitung. Iya. Saya setuju untuk hambanya Pak Roni, kalau kita memang benar-benar anak Allah, ya ikut Allah lah.
Jangan ikut mamon. Bahkan itu rata-rata hamba-hamba Tuhan nanya kualitas apa kuantitas. Kalau gereja Iya. saya nggak ada di atas 1.000, saya nggak mau khotbah. Saya mau khotbah Iya. gereja yang besar. Jadi kalau gereja kecil kemana ini? Nah, oke. Ingin saya tanyakan kepada hambanya, bagaimana kita mengantisipasi zaman modern sekarang ini? Masihkah ada anak-anak Tuhan yang murni ikut Tuhan? Atau memang anak-anak Tuhan sudah terbagi mendua hati? Ikut mamon lebih besar daripada ikut Tuhan. Kenapa? Kita tidak mengandalkan iman lagi, hanya mengandalkan rasio dan logika. Mungkin itu yang mau saya tanya kepada hambanya, bagaimana untuk mengantisipasi, ini tugas kita. Termasuk malam hari ini dengan Bible Study ini, kita diajarkan supaya tetap ikut Tuhan Yesus. Mungkin itu, Pak Roni, bagaimana kita Terima mengantisipasi, Pak? Terima Makasih, kasih Pak Bandar. Terima kasih. Jadi apa yang diuraikan Pak Bandar di ulasan ini tadi memberikan kita punya wacana bahwa keadaan yang diceritakan Pak Bandar itu terjadi loh saat ini. Realita. Sehingga ada banyak orang-orang melayani Tuhan itu pakai kombinasi. Ada 60% ikut mamon ya. Tapi nanti kalau gimana, kalau nanti dikatakan saya ikut mamon, kan enggak enak ya. Jadi 40% ditunjukkan aktivitasnya dia ada di gereja. Nah, sehingga apa? Banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, itu yang tidak putih, tapi abu-abu. Ya, karena ada kombinasi ini tadi. Bagaimana sekarang kita mau mengembalikan semuanya? Bapak Ibu, yang bisa mengembalikan semuanya itu jika Anda dan saya betul-betul mengasihi Kristus seperti firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Anda resapi sungguh-sungguh 100% di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu baru bisa. Sebab apa? Sebab ada sesuatu yang sebetulnya banyak hamba Tuhan itu yang tidak salah. Yang tidak salah. Ya. Karena hamba Tuhan kebanyakan, maaf bicara dalam tanda kutip, pada waktu dia melayani, dia akan berhak atas PK, atas amplop ini tadi. Nah, amplop ini adalah celah untuk iblis menggoyangkan imanmu jika Anda tidak berhati-hati. Ya, jika Anda tidak berhati-hati, amplop inilah yang menjadikan celah iblis masuk untuk menggoyahkan iman saudara. Contoh, yang namanya full timer harus dong terima PK supaya digenapi firman Tuhan. Bahwa Tuhan bertanggung jawab tadi kepada utusannya. Aku yang memeliharakan kamu. Kan begitu. Boleh, dia terima sah. Ya, 1 Korintus pasal 9, itu Anda boleh baca semuanya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus. Urusan Rasul Paulus tidak mau terima, urusannya dia. Tetapi menerima adalah sah. Ya, untuk yang full timer, sah. Tetapi saya tadi katakan, ini adalah celah iblis itu untuk menggoyahkan iman saudara. Contoh, ini pembicara ini, pengkhotbah ini, full timer misalnya. Saya khotbah di gereja A, dikasih PK 300.000. Khotbah di gereja Cilincing, Pak Panggabean, dikasih 1 juta. Nah, ini saya hitung loh. Saya tahu loh perbedaannya. Nah, bisa saja suatu hari order memberitakan firman Tuhan masuk lebih dulu dari gereja yang kasih 300.000.
Sorenya Pak Bandar baru telepon, Pak Roni bisa tidak? Minggu depan ini Bapak khotbah di gereja saya. Saya mikir, dengan pikiran 1.300.000. Ya, saya full timer loh. Saya full timer boleh loh terima. Nah, apakah Anda punya ketetapan bahwa perintah Tuhan yang masuk pertama kali itu yang saya imani, saya diminta Tuhan bicara di sana walaupun ini gereja kecil atau tanpa PK sekalipun. Belum tentu semua orang bisa. Sebab terkadang orang terbuai dengan kata-kata pembenaran. Pada saat hamba Tuhan ini perlu, justru tawaran godaan itu masuk. Pak Bandar telepon yang terakhir. Nah, suara hati di dalam ini ada suara Roh Kudus, suara iblis, suara hatinya kita, 3. Berkata, Tuhan baik justru pada saat kamu butuh. Engkau diberi pilihan yang lebih besar. Belok. Apakah saya salah meninggalkan ini? Suaranya ngomong, enggak salah, kamu di gereja kecil juga beritakan firman. Ya, di gerejanya Pak Bandar juga beritakan firman. Apa bedanya? Nah, saudara, hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6:24 tadi diperingatkan tentang mamon tadi? Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus Tuhan memandang mamon ini nilai tukar. Duit ini nilai tukar. Bisa digantikan, ditukarkan dengan apa saja yang ada di dalam dunia. Yang isinya 3 tadi. Dan ini punya daya tarik dengan daging. Karena itu dia warning. Kamu pikirin, kamu mau ikut siapa? Kalau kamu ikut dia, kamu bermusuhan dengan aku yang bisa membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka. Kalau kamu ikut itu, kamu musuh sama aku. Tapi kalau kamu ikut sama aku, kamu bermusuhan dengan Mamon. Silakan kamu pilih. Nah, saudara, saya senang kepada Anda yang melayani Tuhan, tetapi masih juga punya penghasilan yang lain. Punya penghasilan yang lain. Kalau saya ditanya, Pak Roni, kalau saya masih punya penghasilan lain, saya kemudian melayani Tuhan, sebaiknya saya bagaimana? Saya dengan tegas saya katakan, kalau kamu ingin mendapatkan upah dari Tuhan, yang adalah berkat rohani, dan berkat jasmani dari pekerjaan tetapmu, lebih baik pada saat kamu melayani Tuhan, Anda tidak terima PK, itu adalah pengabdian keluargamu. Sebab Tuhan bisa gerojokkan, bisa limpahkan berkat jasmani lewat pekerjaanmu sekarang. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada engkau. Dia akan berikan kepadamu dalam bentuk apa? Berkat rohani yang melimpah, yang punya nilai kekekalan. Apa Pak Roni itu tadi? Berkat rohani salah satunya adalah 1, keharmonisan rumah tanggamu. Kamu akan dengan suami bahagia, rukun. Kamu akan punya anak, cucu, cicit, keturunan yang saleh kepada Tuhan. Yang nanti diberkati kepandaian, menghormati kedua orang tua, rukun sesama saudara, mendapatkan pasangan yang sepadan yang Tuhan sediakan, punya masa depan yang baik. Keluar masuk pintu rumahmu, kamu diberkati, diselamatkan. Engkau juga diselamatkan, seluruh keluargamu, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 28 ayat 1-14. Demikian Pak Bandar, terima kasih. Ada yang masih kurang, silakan ditambahkan. J Pak, J, matursun Pak. Terima kasih Pak Bandar. Silakan Bu Jacqueline, mungkin ada yang lain lagi. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada Shalom, lagi ingin Pak. bertanya?
Shalom, Pak Roni, Bu Jacqueline. Saya Ya, dengan shalom Ibu Melin. Nurmelina. Oke. Silakan Ibu. Silakan Bu Baik. Meli, silakan. Terima kasih. Sebelumnya Ya. saya minta maaf terlebih dahulu kalau mungkin suara saya agak terputus-putus karena memang kondisi lagi agak-agak kurang enak gitu di tenggorokan. Tapi Oke. puji Tuhan, malam hari ini luar biasa sekali firman Tuhan yang sudah di-sharingkan nih yang ketiga kali ya, luar biasa. Jadi semakin menambah sukacita dan semangat untuk lebih dan lebih lagi untuk untuk saya pribadi boleh terus belajar mengenai kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi mata hati saya, pikiran saya semakin dibuka. Kalau selama ini istilahnya hanya dengar apa yang hamba-hamba Tuhan sampaikan di mimbar, itu saya telan mentah-mentah gitu. Jadi dengan saya bisa join dengan Bible study bersama Pak Roni dan tim dan teman-teman semua, Ya. semakin dibukakan. Jadi ya luar biasa, mengucap syukur dan terima kasih, sangat luar biasa. Seperti yang sudah tadi disampaikan Pak Roni, Ibu Roli, Pak Bandar ya, bahwa saat-saat ini, hari-hari ini, waktu-waktu saat ini banyak hamba-hamba Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan lah ya. Kalau hamba-hamba Tuhan kayaknya masih banyak kok hamba-hamba Tuhan di luaran saya yang luar biasa melakukan pelayanannya tanpa pamrih gitu loh. Kita boleh melihat, saya juga ada di sekeliling saya hamba Tuhan yang seperti itu gitu. Jadi melakukan pekerjaan untuk menambah dana operasi gereja dengan jual tahu, dia jual ke jemaatnya, sekalipun ada sinodenya, tapi beliau ini tidak bergantung kepada sinode gitu. Sinode yang luar biasa kaya. Jadi saya tidak usah sebutkan, tapi gereja di mana saya terdaftar sebagai jemaat itu hamba Tuhan gembala sidangnya luar biasa, sangat mengasihi. Jadi luar biasa lah. Jadi masih banyak kok. Tapi banyak juga seperti yang disampaikan Bapak tadi, banyak pelaku-pelaku firman yang saat-saat ini menjadi seperti selebriti di dalam kehidupannya, terutama pasangannya, istrinya, mungkin anak-anaknya berlaku sebagai selebriti gitu. Itu banyak kita saksikan. Jadi padahal jemaatnya banyak yang di bawah kekurangan, terus bertingkah sebagai selebriti, bahkan diposting di medsos yang sedang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini, pasangannya, istilahnya istrinya lah, yang biasa kita perempuan ini kan memang kadang-kadang lupa diri, suka lupa diri gitu loh. Jadi ya kalau saya sebagai perempuan ya mengakui itu, tapi nggak semuanya juga. Kalau di dalam Zoom ini nggak ada, luar biasa semua. Kita semua adalah luar biasa. Nah, terus banyak juga pelaku-pelaku firman yang saat ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai status yang dia inginkan, untuk mencapai dapat status bergelar dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Jadi dihalalkan segala cara. Karena apa? Banyak berpikiran ketika disematkan suatu gelar 3 huruf disingkat jadi 3 huruf itu pendeta, apalagi gembala gereja ini, itu menjadi gengsi yang luar biasa. Jadi banyak yang menghalalkan segala cara. Itu bukan kata-kata saya aja, tapi kita boleh menyaksikan yang di grup ini pasti bisa menyaksikan hal-hal seperti itu. Sedangkan hari-hari ini bukanlah hari-hari yang semakin baik, tetapi semakin jahat. Justru banyak orang-orang di luar sana, jemaat-jemaat, anak-anak Tuhan yang memang benar-benar sebenarnya butuh bimbingan yang benar-benar dari seorang atau pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar-benar tulus melayani Tuhan. Tapi itu banyak tidak terjadi saat ini, terutama di perkotaan.
Kalau di Iya. desa-desa daerah terpencil itu biasanya pelaku-pelaku firman Tuhannya itu masih tulus Bapak Ibu. Jadi yang apa namanya itulah mungkin pernyataan yang dari saya. Adapun pertanyaan yang Ya, silakan. saya sampaikan sesuai dengan yang tadi sudah saya katakan, banyak para pelaku firman Tuhan itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya dengan mempunyai status pendeta, hamba Tuhan, mempunyai gereja gitu loh. Tapi dia lupa ada orang di luar sana mungkin karena perlakuannya itu menyakiti orang lain. Ya, Jadi yang jadi pertanyaan saya, satu, ada dua Pak Roni ya. ya silakan. Bagaimanakah sikap kita terhadap seorang hamba Tuhan atau pelaku firman Tuhan yang melakukan kesalahan fatal tetapi tidak mau mempertanggungjawabkan atau mengakui perbuatannya itu bahwa dia udah salah karena berpegang dengan firman Tuhan cukup mengakui bersalah dan mengaku dosa langsung kepada Tuhan dengan berdoa sendiri secara pribadi. Karena alasannya tadi kalau nggak salah ada disinggung dalam firman Tuhan, tapi di Matius berapa tadi saya lupa catat. Ya, Langsung oke. mengaku dosa dan itu Tuhan dengar. Gitu. Tuhan aja Maha Pengampun. Sedangkan manusia cukuplah gitu kan. Tuhan Maha Mengampuni ketika kita itu mengaku dosa, benar-benar mau bertobat kepada Tuhan. Nah, itu bagaimana sikap kita. Ya, Jadi oke. ketika si hamba Tuhan tersebut ada di mimbar, misalnya kita mengetahui kesalahannya dia, kita mau tegur, tapi itu jawabannya. Bagaimanakah sikap kita sebagai jemaat yang mendengar si hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan di mimbar, sedangkan perbuatannya masih ada yang tidak baik gitu, malah fatal gitu kan. Nah, Ya, memang sih banyak bilang dengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, jangan lihat orangnya. Kita ini kan masih manusia biasa. Namanya hamba Tuhan yang berdiri mimbar kan itu kadang-kadang kita jadikan panutan gitu loh. Kalau misalnya hidupnya aja, perbuatannya aja masih salah, dia menyampaikan firman Tuhan, apakah itu benar? Itu Pak Roni. ya oke. Yang kedua, bagaimana menyikapi kalau seorang hamba Tuhan itu harus menaati atau tunduk kepada peraturan daripada gereja atau organisasi atau sinode, sedangkan si hamba Tuhan tersebut tidak ingin gitu, memang benar-benar mau melayani jemaat-jemaat Tuhan, mau itu kaya, miskin, di pelosok atau di mana, sedangkan ada gereja-gereja tertentu kan mempunyai protokol gitu loh. Jadi bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih Pak Roni, terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan saya boleh menanyakan. Terima kasih. terima kasih. Bu Meli, silakan ambil catatan. Pertanyaan yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan pada Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17. Matius 18 sampai dengan 17. Bagaimana menyikapi kalau hamba Tuhan kita itu berbuatnya fatal? Kalau Anda mengasihi hamba Tuhan tersebut, Anda ajak bicara empat mata. Kalau tetap bebal, tetap tidak mengakui, silakan bawa 2-3 orang saksi yang juga tidak setuju dengan perbuatan yang dia lakukan. Tetapi jika tidak, lihat ayat 17, ini adalah nasihat Tuhan Yesus. Jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Berarti boleh dijadikan konsumsi publik. Kenapa kok demikian? Karena Rasul Paulus juga menambahkan,
di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 20. Nah, silakan Bu Meli catat. Matius 18, 15 sampai 17 ditambah 1 Timotius pasal 5 ayat 20. Nah, makanya kita harus mengerti antara menegur dan menghakimi itu tidak sama. Kita menegur itu perintah untuk mengingatkan. Sebab apa? Kejadiannya sudah ada. Putusan pengadilan sudah ada, vonisnya sudah ada, media sosial memberitakan. Hamba Tuhan ini, karena perbuatannya ini, maka dihukum sekian. Sudah ada. Kalau menghakimi, kamu tidak tahu persoalan itu terjadi atau tidak, Anda mendakwa. Itu Anda menghakimi. Begitu loh. Nah, kemudian yang kedua tadi, Meli, apa tadi yang kedua, bagaimana kita menyikapi ketika Kalau seorang Tuhan harus mentaati atau tunduk dengan aturan yang berlaku di gereja mau Oke, Meli, terima kasih. Bagaimana seandainya memang gereja punya banyak aturan, ya. Organisasi ketika Anda masuk di sana, Anda mesti tunduk dengan aturan di sana. Oleh karena itu, ketika ada banyak anak-anak Tuhan yang bertanya kepada saya, Pak Roni, Anda ini punya figur siapa? Salah satunya yang ditanyakan oleh Pak Daniel Hutagalung, ya. Oh, saya punya figur siapa? Pendeta panutan saya. Saya bilang, saya tidak punya panutan siapa-siapa. Saya punya panutan hanya Yesus Kristus Tuhan saya dan firman-Nya. Sebab apa? Saya anti terhadap doktrin gereja. Sebab banyak doktrin gereja plus aturan-aturan itu seringkali tidak tunduk kepada kitab suci. Salah satu terkadang ada gembala yang bilang, oh saya tidak suka jemaat saya ikut di persekutuan sana. Alasannya rohani sekali. Khawatir kalau pengajarannya nanti tidak sama dengan pengajaran di sini. Sama seperti mamah atau papa yang takut anaknya jajan di sana, nanti kena sakit. Nah, alasannya rohani sekali, ya. Nah, padahal kalau kita mendewasarkan kita punya anak akan bisa tahu mana yang baik saya lakukan dan mana yang buruk saya akan tinggalkan. Oleh karena itu, apa sikap kita? Sikap kita adalah memilih. Kalau Anda ada di sana, berarti Anda harus tunduk dengan aturan. Tetapi Anda bisa menyaring mana yang Anda harus ikuti, mana yang Anda tidak. Tetapi jika Anda takut tidak bisa menyaring, lebih baik Anda cari gereja yang sekiranya sesuai dengan kitab suci. Nah, tetapi saya katakan sedikit sekali yang nanti akan memuaskan Ibu Meli. Anda pindah-pindah, nanti di sini ada kelemahannya di sini ada kelemahan di sini, dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah kita dewasa di dalam iman, kita bisa menyaring, ya, firman Tuhan yang harus kita jalankan dan yang harus tidak kita lakukan. Sehingga di mana saja Anda berada, Anda tetap menjadi orang benar milik Tuhan. Demikian Bu Meli. Tadi maaf Pak, menyambung pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana sikap kita apabila seorang hamba Tuhan itu yang benar-benar kita jelas tahu dia melakukan kesalahan, tapi seperti yang udah saya sampaikan tadi, dia beralasan hanya udah cukup meminta maaf dengan Tuhan Yesus gitu kan, berdoa mohon ampun. Nah, ketika dia ada di mimbar, otomatis kan saya misalnya saya sebagai jemaat yang mendengar bahwa beliau itu menyampaikan firman Tuhan, sedangkan saya tahu boroknya beliau. Bagaimanakah sikap saya sebagai jemaat yang mendengar dan sedangkan banyak yang kita tahu cukup mendengarkan firman Tuhannya karena firman Tuhannya adalah kebenaran. Jangan lihat orangnya. Kan banyak seperti itu yang dengar. Nggak usah dengar orangnya. Jadi
dengarkan aja firman. Sedangkan saya kan masih manusia biasa misal ini nih Pak. Ya, Jadi otomatis oke. dong terbersit dan kamu aja hidupmu nggak benar, kelakuanmu A, B, C, D dan seterusnya. Bagaimana firman Tuhan yang keluar dari mulutmu bisa jadi pegangan bagi saya sebagai jemaat yang mendengar. Pak, makasih. Oke, Bu Meli. Apa yang dikatakan itu tadi sesungguhnya itu adalah kata-kata Tuhan Yesus tentang orang Farisi, ya, tentang orang Farisi yang pandai menyampaikan firman Tuhan, tapi bukan pelaku. Ya, itu kata-kata Tuhan Yesus. Nah, namun karena kita masih manusia, kadang kita menghadapi kesulitan, ya. Gimana mungkin Tuhan, aku harus mendengarkan khotbah yang disampaikan dengan seseorang yang aku tahu, ya, hidup mereka itu tidak sesuai dengan yang dikhotbahkan. Nah, pertanyaan saya, jika Anda sudah melihat pertobatan hamba Tuhan itu, berarti bolehlah, ya. Tetapi jika ternyata hamba Tuhan ini hanya cuma ngomong saja, yang penting kan saya sudah minta ampun, ya, kepada Tuhan sudah selesai, padahal di dalam kehidupan sehari-hari dia tetap melakukan apa yang tercela. Nah, gimana sikapnya? Anda keluar dari gereja itu sebab apa? Tidak ada yang Anda bisa teladani. Buka kitab sucinya di Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-7. Ibrani 13 ayatnya yang ke-7. Saudara, firman Tuhan ini ya berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, termasuk gembala sidang tentunya, yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Kita disuruh ingat, disuruh hormat, suruh respek. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yang perlu kita hormati, yang kita perlu respek adalah mereka yang jalannya lurus. Kenapa? Karena ini perintah. Kita harus mengikuti teladan hidupnya, nyontoh iman mereka. Oleh karena itu terkadang saya kecewa dari orang yang memberikan sambutan di tengah-tengah pemakaman seseorang yang jelas tahu akhir hidupnya adalah sesuatu yang tidak benar. Itu masih disanjung. Kontradiktif sekali. Kalau memang Anda sanjung, contoh kelakuannya dia. Semua Anda contoh kalau Anda berani, kan begitu. Nah, mestinya di dalam sambutan tidak usah berbunga-bunga. Anda cukup bilang yang sederhana, yang standar saja, yang normatif saja. Tidak usah memuji, oh dia ini adalah orang yang demikian. Loh, demikian apa? Di akhir hidupnya nikah lagi kok. Nah, hal seperti itu. Rebut dengan ini dan lain sebagainya, Anda sanjung, salah. Kan begitu. Anda bicara yang sederhana saja. Beliau telah dipakai oleh Tuhan dan lain sebagainya. Semoga apa yang sudah dijalani berkenan di hati Tuhan dan tentunya manusia tidak terlepas dari kesalahan. Semoga dosa-dosanya juga diampuni Tuhan. Tidak usah bilang saya bangga dengan Anda, usah. Nanti kalau bangga disuruh nyontoh hidupnya juga tidak berani. Mungkin istri kamu keberatan. Demikian Bu Meli, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, ada yang lain Bu Jacqueline? Ya, ada lagi? Nenek, Pak. Oh, Nenek, silakan. Silakan. Handphonemu terlalu dekat, Jin. Kelihatannya feedback gitu tadi. Silakan, Nenek. Selamat malam, Pak Roni. Malam, Nenek, malam. Saya mau tanya. Iya. Cerita dulu. Ada satu kebangunan rohani yang mengadakan Tuhan. Nah, jelas-jelas ini semua yang datang ini orang kaya-kaya, Pak.
Iya. Jadi yang bapak-bapak pendeta ini orang kaya-kaya. Nah, terus waktu dia mau menyembuhkan orang sakit, Iya. itu banyak orang sakit yang diundang memang untuk datang di Iya. situ. Iya. Di Kediri, Pak. Iya. Lalu dia bilang bahwa hanya ada padaku nama Yesus. Aku berikan kepadamu, hai iblis, keluarlah dari orang ini. Tapi Iya. dia tidak mengatakan bahwa orang itu langsung sembuh, tidak. Iya. Cuma mengukur dari iblis yang ada di dalam orang itu, lalu dia mengatakan bahwa sembuh gitu, sembuh dalam nama Yesus gitu. Nah, saya ini tidak sadar karena saya juga ada bersama-sama dengan ibu pendeta, dengan pendeta begitu. Saya bilang itu munafik, saya bilang begitu, Pak. Iya. Saya sadar karena jelas-jelas bahwa dia tidak membicarakan firman Tuhan itu semua gitu. Bahwa Iya. Yohanes dan Petrus itu jelas-jelas bahwa tidak ada apa-apa di dalam kehidupannya. Iya. Itu tidak dikatakan, mungkin karena dia kaya begitu, Pak. Jadi sadar bahwa dia kaya sehingga Master Petrus disebut. Sehingga kalau yang dari Nganjuk ya jelas-jelas baik semua sama saya. Ibu Gembala itu malah ketawanya. Ya. Tapi yang dari Jakarta itu yang dengar malah marah-marah, Pak. Iya. Sama saya bahwa saya tidak menghargai kebaktian itu, bahwa seolah-olah saya ini bukan orang Kristen begitu. Iya. Lalu saya katakan bahwa jelas bahwa firman Tuhan itu mengatakan tidak ada padaku. Jadi kalau ada padaku sesuatu tidak akan sembuh. Saya kan langsung ngomong begitu, Pak. Iya. Kalau benar-benar tidak ada padaku, yang ada padanya hanya nama Yesus, pasti orang yang sembuh. Saya bilang begitu. Jadi, wah ibu ini kok terlalu, ya macam-macam lah kata-katanya. Sehingga saya tertawa aja, memang saya merasa tidak salah. Jadi sikap saya itu merasa tidak salah itu apa? Itu sebenarnya apa bukan satu kesalahan, Pak? Ini saya tanyakan pada Pak Roni. Oke, sudah, Nek. Tidak salah, gitu. Ya. Oke, jadi kembali seperti yang biasa saya sampaikan, untuk apa itu menghadapi konflik tadi, perbedaan pendapat, hakimnya cuma Alkitab. Iya. Nah, jadi siapa yang benar adalah yang sesuai kitab suci. Ya, apa yang dikatakan, yang tertulis, itulah yang menjadi panutan kita, yang paling benar. Memang di sini Rasul Petrus dan Yohanes kan berkata, emas dan perak aku tidak ada, kan begitu. Nah, sedangkan tadi saya sudah kasih contoh kan, gimana kalau pendetanya kaya? Dia tidak bisa ngomongkan firman Tuhan ini, karena apa? Keadaannya dia tidak sesuai. Yang sesuai adalah Petrus dan Yohanes, karena apa? Memang mereka tidak punya apa-apa yang sifatnya jasmani. Demikian Nenek tidak salah karena apa? Sesuai dengan kitab suci, bunyinya seperti itu. Demikian, terima kasih Nenek. Ada yang lain? Terima kasih. Barangkali ada yang lain Bu Jacqueline? Ini sudah mulai 20.40. Silakan. Ini Pak Roni, Ya. mungkin ingin saya tanyakan sedikit karena ini kan sekali saya dengar. Satu adalah hamba Tuhan. Ya. Ya, kan hanya pendeta yang dibilang hamba Tuhan. Jadi kalau dia sudah predikat hamba Tuhan berarti dia pendeta. Jadi kadang-kadang saya tanya terus lalu kita jemaat ini hambanya siapa? Iya. Lalu dikatakan di mana-mana kalau sudah dikatakan oh ya dia hamba Tuhan, berarti itu orang hebat tuh. Berarti pendeta yang hebat. Iya. Itu hanya dipredikat kepada pengkhotbah hamba Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau saya pikir-pikir lagi kita ini hamba siapa gitu ya, itu satu. Iya. Terus kontes daripada yang Yesus berkata
Nyala engkau, hai pembuat kejahatan, itu Iya. diberitahu kepada siapa? Iya. Dan yang ketiga adalah saya melihat di sini pertanyaannya hanya diperhatikan kepada pendeta yang kaya. Tetapi Iya. pendeta itu juga mata duitan yang selalu melihat jemaat yang kaya. Gitu ya. Iya. Jadi ada banyak pendeta-pendeta yang sebagai pemimpin atau gembala sidang, mereka akan menghormati seorang yang kaya raya yang dapat memberikan uang kepada gereja mereka. Iya. Daripada jemaat-jemaat yang biasa. Jadi kadangkala jemaat-jemaat biasa ini bertumbuh sendiri. Mereka itu bertumbuh sendiri gitu loh Pak Roni. Jadi Betul. bukan Iya. karena Tanpa bimbingan. Iya, tanpa bimbingan. Karena mereka itu Iya, dicuek betul. kalau di gereja. Mereka datang ya, Iya. dengan segenap Nggak hati untuk bertemu. disapa, tidak Ya, disambut. Iya. ya bahkan Iya. mereka duduk di belakang bergerombol dengan setara dengan Betul. mereka. Nah, jadi Oke. saya yakin percaya bahwa orang-orang seperti inilah yang sebenarnya layak ada di dalam gereja itu. Gitu kan ya. Iya. Oke. Karena saya termasuk juga ada beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat, yang saya melihat gayanya mereka yang membuat saya sangat tidak cocok. Karena Iya. itu kadang-kadang saya melihat orang-orang yang di bawah yang datang kesian di jauh-jauh ya, pakai sandal, terus itu jalan kaki berkilo-kilo datang di sana. Terus saya kadang-kadang kalau saya lihat saya bilang kesian nih orang-orang ini ya. Mereka itu datang di sini dengan segenap hati, tapi apa yang mereka dapatkan dan mereka juga bawa pulang apa. Tetapi saya melihat satu sukacita yang mereka alami adalah mereka boleh menerima situasi ini dengan apa adanya. Tetapi kalau yang dibilang pendeta-pendeta, ya saya juga seorang pendeta, tetapi saya tidak berada di posisi itu karena saya belum melihat, saya mensamaratakan. Saya menyamaratakan karena begini, saya selalu berada di tengah-tengah. Siapa dia, siapa ini, tidak ada yang dia tinggi, tidak ada yang dia rendah. Saya ada di tengah-tengah untuk membela siapa yang benar. Dan saya tidak mau tahu apakah dia kaya, apakah dia miskin. Dan saya selalu berdiri di situ, saya tidak pernah melihat orang yang dia berduit. Kalau memang dia salah, dan ini saya bisa berperang dengan orang yang berduit. Dan saya bisa bela mati-matian kepada mereka yang dikatakan kelas menengah bawah. Dan ya inilah 3 pertanyaan ya Pak Roni. Boleh tolong jawab dengan secepatnya karena bentar lagi jam 9. Oke. Silakan Pak Roni ya. Terima kasih Bu Jacqueline ya. Istilah hamba Tuhan memang secara umum dipakai oleh mereka yang punya predikat sebagai pendeta. Tetapi saya ini lebih suka tidak menyebut diri sebagai hamba. Termasuk jemaat ya. Ya, termasuk jemaat. Kenapa? Karena ketika Kristus datang, dia memberikan ruang, dia memberikan pengakuan yang lebih daripada seorang hamba. Oleh karena itu, saya selalu berdoa, kalau saya berdoa, saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai hambamu, enggak. Anakmu yang engkau pakai. Sebab apa? Buka Yohanes pasal 1. Ini berlaku untuk Anda loh. Juga untuk saya loh. Jadi saya bukan mengangkat diri saya sendiri, tidak loh. Anda yang salah, suka jadi hamba, ngapain? Anda bukan hamba kok. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyanya huruf besar, diberinya, nyanya huruf besar, kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah. Silakan digarisbawahi. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oleh karena itu ketika saya berdoa untuk firman Tuhan, Tuhan pakai anakmu yang hari ini engkau utus menyampaikan firman Tuhan. Apakah salah saya? Enggak. Saya bukan hamba. Hamba pasti bukan ahli waris kok. Saya ahli waris. Oleh karena saya hamba, bukan hamba, saya anak Tuhan yang melayani pekerjaan Bapak saya. Di dalam pelayanan saya selalu punya warna. Saya tidak punya kepentingan pribadi. Saya menyediakan fasilitas yang saya bisa, yang saya punya, untuk orang lain berkembang. Saya tidak mementingkan diri saya. Tidak. Dan saya harus, kalau anak, saya plus. Salah satu.
Itu tanya Jin itu. Jin tahu pengajaran saya. Saya walaupun dari luar kota, dapat undangan. Saya berusaha selalu tidak datang terlambat. Untuk apa? Untuk nunjukkan teladan kepada jemaat yang kebanyakan di sini berpikir, kan masih pujian, enggak apa-apa, kan begitu. Saya enggak mau terlambat. Kemudian kalau saya ditanya, Pak Roni, gimana itu pendeta-pendeta besar terkadang datang itu justru mereka terlambat. Pujian firman hamba Tuhan yang diundang baru datang. Saya dengan santai saya bilang, ya begitulah yang namanya hamba. Ada yang baik, ada yang nakal. Mereka kan bekerja kepada bapak saya dengan menerima PK kan. Kalau saya kan tidak terima PK, saya kalau perlu saya minta, kan begitu. Uang itu pekerjaan bapak saya, ngapain saya harus minta? Harus minta, saya dibayarin, tidak usah. Tetapi karena dia itu kerja untuk bapak saya, wajarlah dia terima PK setiap kali dia bekerja. Karena apa? Tertulis. Semua orang yang bekerja harus mendapat upahnya, ditulis, ya. Dan hamba tidak semuanya baik. Saya katakan seperti itu. Tetapi jika Anda menempatkan diri sebagai predikat anak, Anda harus baik. Anda harus benar. Sebab apa? Engkau ahli warisnya. Itu yang pertama. Kedua, kepada siapa Yesus Tuhan berkata, "Enyahlah engkau"? Kita lihat Matius 7 ayat 21. Ini jelas kepada orang satu. Yang pertama, yang dibaptis selam pada waktu itu. Karena apa? Metode baptisannya cuma selam. Kedua, bisa saja mereka ini adalah pendeta, pemberita firman Tuhan. Lihat, saya bacakan komplit sampai 23. Matius 7, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh yang diusir tadi, itu mengarah ya kepada jabatan seorang hamba Tuhan, pendeta dan lain sebagainya, sehingga dia bernubuat, dia mengusir setan dan lain sebagainya. Karena apa? Oleh Tuhan Yesus diusir karena macam-macam, bisa saja motivasi hatinya salah. Dia kelihatan memang rajin melayani Tuhan, tetapi apa? Dia rajinnya bukan untuk memuliakan Tuhan. Seringkali hamba Tuhan memfokuskan dirinya. Sampai jemaatnya berkata, saya tidak mau pindah dari gembala ini tadi. Yang seperti dikatakan Bu Roli ini tadi. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini berhasil mencitrakan dirinya. Bahkan ada pendeta yang berkata, dia dikirim oleh Tuhan ke neraka bukan karena dosanya dia. Dalam khotbahnya di YouTube loh, ada. Dia bilang, justru doa saudara, doa jemaat, saya ditunjukin oleh Tuhan, neraka itu seperti apa. Seakan-akan dia ingin citrakan dirinya, bahwa dia adalah gembala yang sangat cinta kepada domba-dombanya, bertanggung jawab kepada domba-dombanya, agar supaya setelah dia pergi mengunjungi neraka tadi, jemaat ini bisa diselamatkan. Saudara, kalau kita ngelihat konteksnya, Bapak Abraham itu memangku Lazarus, sedangkan orang kaya itu ada di neraka. Ya, orang kaya itu kan berkata, Tuhan, Bapak Abraham, utus orang dari sana untuk memberitahu, aku masih punya saudara supaya mereka nanti tidak sengsara seperti yang aku alami. Apa yang dikatakan Bapak Abraham? Jika seseorang tidak percaya kepada kitab para nabi, kitab Musa, percuma. Walaupun Tuhan kirim orang yang mati dari kubur itu bangkit untuk memberitahukan. Berarti kita ambil kesimpulan apa? Sesungguhnya orang dibawa ke surga, dibawa neraka, Tuhan tidak punya kepentingan. Bagi Tuhan tidak ada esensinya. Sebab sudah dijawab dalam kitab suci.
Abraham memangku Lazarus tadi bilang, jika engkau tidak percaya dengan kitab para nabi, kitab hukum Taurat, maka percuma. Walaupun seorang yang mati dibangkitkan, itu datang kepada kamu, percuma. Artinya apa? Tidak ada kepentingan Tuhan untuk bawa seseorang, lihat neraka, lihat surga, dan lain sebagainya. Dan lemahnya apa? Apa yang kau alami tidak ada saksinya. Nah, saudara, kemudian yang ketiga tadi, Bu Jacqueline nanya, banyak jemaat-jemaat yang miskin itu bergelombol sendiri di gereja. Gereja ini selalu beraneka ragam, ya, jemaatnya dari status sosial, dari umur, dari kekayaan dan lain sebagainya, itu macam-macam, ya. Namun yang memprihatinkan, kenapa sih, ya, mereka tidak bisa berbaur jadi satu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, menjadi keluarga Kristus bersama-sama, selalu berkelompok. Yang kaya aja bisa terpecah jadi macam-macam. Oh, ini yang satu aliran, ini enggak aliran sama, wah, jadi sendiri, ya, bersaing sendiri-sendiri, ya. Terus kemudian yang ekonominya kelas bawah itu biasanya hidup bergerombol dengan yang setara, dan kelihatan sekali mereka tidak berani duduk di bangku paling depan. Mereka bergerombol di pojok, di sudut paling belakang, dan lain sebagainya, bersama sesamanya yang setara. Nah, saudara, sehingga dengan demikian kita menyaksikan sebetulnya, ya, hamba-hamba Tuhan, lihat aja, ya, apa yang mereka lakukan sudah nyimpang dari prinsip Kristus, begitu loh. Kristus bergaul dari bawah sampai ke atas, ya. Yang bawah disapa dengan dia berkeliling jalan. Tetapi bukan berarti dia tidak mau bergaul dengan yang the have, ya, yang kaya. Buktinya apa? Dia juga disuruh mampir. Mereka ngadakan perjamuan makan. Sampai dengan orang ahli Taurat dan orang Farisi protes. Kenapa gurumu makan dengan orang berdosa? Dan dia memberikan jawab, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Berarti apa? Orang berdosa sangat dikasih oleh Tuhan. Yang butuh tabib bukan orang sehat, tetapi orang sakit. Ini orang-orang sakit, kan begitu. Nah, saudara, sekarang mulai, ya, hamba Tuhan zaman sekarang jangan banyak yang salah, jangan dicontoh, ya. Apalagi kita sama-sama melayani, ya. Justru kita harus memperhatikan, mengajak jemaat-jemaat yang kaya, yang kuat, memperhatikan jemaat yang lemah, ya, untuk menolong mereka, melindungi mereka, memfasilitasi mereka. Kenapa? Karena yang lemah sesungguhnya menjadi ladang pelayanan buat yang kuat, untuk supaya berkat itu turun dari atas ke bawah. Ya, yang kaya itu bisa memberkati yang lemah. Misalkan tanya, Bu, Ibu punya kesulitan apa? Anaknya Ibu berapa? Boleh sebagian dari anak Ibu menjadi anak angkat saya, anak asuh saya yang saya sekolahkan. Itu berkat dari atas turun ke bawah. Itu tadi. Nah, sehingga kalau itu bisa terjadi, maka gereja ini akan menjadi gereja yang sangat kuat. Sebab apa? Antara yang miskin dan yang kaya itu sudah tidak ada jurang pemisah. Mereka membaur jadi satu, sehingga aliran kasih yang Yesus Kristus Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya bisa dijalankan di dalam gereja yang kita gembalakan. Demikian Bu Jacqueline, terima kasih. Oke, saya pikir masih ada waktu, tapi mungkin ini sudah jam 9, Pak Roni. Ya, silakan kalau mau ditambahkan sedikit juga boleh. Ya. Mungkin ada yang mau ingin bertanya, kasih kesempatan satu lagi. Oke, yang terakhir silakan. Yang terakhir. Makanya tidak salah tadi Bu Jacqueline katakan bahwa orang-orang miskin yang dicuekin oleh gembalanya, imannya bertumbuh, bukan bimbingan gembala loh. Karena ketekunan mereka, ya, mendengarkan khotbah, kemudian membaca Alkitab sendiri, iman mereka bertumbuh. Ya, nah oleh karena itu celaka gembala yang seperti ini. Mereka itu hanya ngurusi orang yang kaya, ya, tetapi melalaikan tugasnya, yaitu membimbing mereka tertuju kepada Kristus dan keselamatannya. Iya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hikmat yang luar biasa bagi setiap kami yang mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Jelas dikatakan tadi, Tuhan sendiri yang memberi contoh, Tuhan sendiri yang memberi perintah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu, ahli waris-Mu, yang memang harus semakin tahu mengenai firman Tuhan yang sudah Kau rancangkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh sangat diberkati dengan hikmat Tuhan pada malam hari ini atas firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Roni bagi setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa, terus Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi dia Tuhan, agar setiap yang dia sampaikan kepada setiap orang yang mendengarkan hanya punya roh untuk menurut kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarganya, berkati apapun yang dia lakukan untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang terbaik yang Kau siapkan bagi dia Bapa. Demikian juga bagi setiap kami yang benar-benar mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga bahwa setiap kami kaya atas rohani itu lebih dari segalanya ya Bapak. Dan itu berbicara tentang kehidupan kekal bagi setiap kami. Bapak, biarlah untuk seri selanjutnya di Jumat depan, kami tahu Tuhan, Engkau sudah rencanakan buat kami. Dan biarlah Tuhan terus mendatangkan berkat-berkat rohani bagi setiap kami yang boleh hadir. Berkati juga Tuhan, daripada Sis Jack Tuhan, hamba-Mu, yang sudah boleh Tuhan kupakai untuk melayani dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Dan siapapun kami Tuhan yang hadir, kami menerima sungguh sangat luar biasa, suatu berkat yang tidak pernah kami pikirkan, tapi inilah yang kami terima pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami percaya kesehatan kami, terus kekuatan kami, penghiburan daripada-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih untuk malam hari yang indah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami, ini serah kami kepada Engkau. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Angkat sekarang kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.